buat para sahabat-sahabat di mana saja berada. Saya kembali lagi bersama channel Anak Medan Bersuara. Salam sukses, salam sehat bagi kita semua. Terlebih terkhusus buat para pencinta dan subscriber Anak Medan Bersuara serta para pegiat media sosial khususnya YouTube. Teman-teman, pagi ini saya akan mengupload video yang sangat luar biasa, di mana kemarin saya sudah sebutkan bola panas sudah menggelinding ke rumahnya dosen pembimbing Pak Jokowi. Siapa lagi kalau tidak Pak Kasmujo. Jadi teman-teman, saya akan memberikan upload video satu demi satu sesuai dengan apa yang saya dapat, data-data dari TV media maupun dari channel-channel para teman-teman yang sepaham dan sepakat untuk membongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi oleh kekuatan. Ketika dikala Ibu Megawati meluncurkan buku edisi kedua pengantar pemahaman konsepsi dasar sekitar haki di gedung BRIN Jakarta Rabu pada tanggal 14 bulan 5. Ini dikutip dari News, ya, News atau harian News. Megawati singgung polemik ijazah Jokowi. Kalau betul ya kasih saja, kok susah amat. Itu yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Bayangkan teman-teman, sudah semakin banyak yang bersuara tentang ijazahnya Pak Jokowi. Gak main-main kan? Padahal gampang. Seperti para sahabat-sahabat subscriber, ya, para pencinta pegiat sosial, masyarakat pada umumnya menginginkan ketika dilakukan ada jejak pendapat, ya. Mereka menginginkan kenapa sih lebih baik ditunjukkan aja ijazahnya. Nah, ini ijazah saya, selesai. Apalagi gak panjang-panjang sampai saat ini. Bahkan mungkin Pak Jokowi gak bisa tidur pulas, bahkan lupa untuk minum jamu setiap pagi, yaitu jamu tolak angin ataupun jamu, ya, biasalah ketika Bapak Presiden, ya, menjabat. Di situ ada tukang jamu gendongan datang untuk memberikan dengan gelasnya Pak Jokowi, gelas lama, ya. Tapi oke lah teman-teman, itu sebagai prolog, ya, menjadi bahan buat kita. Beberapa hari yang lalu, ya, baru-baru inilah Pak Jokowi tiba-tiba datang meluncur ke rumahnya Pak Kasmujo. Apa yang terjadi teman-teman? Inilah ya Anak Medan Bersuara. Sebentar. Kan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, S.Hud, MP, MSc, PhD, juga menegaskan bahwa ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli. Jokowi sebelumnya telah resmi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas tudingan ijazah palsu. Ia memutuskan melaporkan 5 orang tersebut, diantaranya Rai Suryo, lantaran telah menghina dan merendahkan dirinya. Ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya resmi pribadinya. Selasa, 13 Mei 2025. Sahabat-sahabat, para subscriber saya, para pegiat sosial, media sosial, ya. Ini saya ambil dari Tribun Solo, harian Tribun Solo, ketika Pak Jokowi mengunjungi kediaman Pak Kasmujo yang dikatakan adalah dosen pembimbingnya. Kita tidak tahu, ya, kemarin kita tahu bahwa dosen pembimbing skripsi sekarang bisa menjadi dosen pembimbing akademik sesuai dengan pemberitahuan Pak Kasmujo. Di sini yang kita bahas teman-teman, coba lihat foto ini teman-teman, ya. Di situ saya lingkari merah. Ketika dikala Pak Jokowi hendak pulang, ada paper bag yang dititipkan oleh Pak Kasmujo. Kita tidak tahu ini apa yang ada di dalam paper bag tersebut. Dan perlu diketahui oleh para sahabat subscriber, ini terjadi ketika para TPUA dan aktivis serta tokoh masyarakat melaporkan rektor Purek atau pembantu rektor, dekan fakultas, bahkan ketua perpustakaan serta yang lainnya, ya. Ini dari Universitas Gadjah Mada, termasuk dosen pembimbing yang dikatakan Pak Jokowi dikala ada pertemuan, ya, atau reuni di mana Pak Jokowi memperkenalkan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbingnya yang galak lagi.
dan tertawalah semua orang. Ya, jadi inilah bola panas itu menggelinding. Mungkin kalau menurut Anak Medan Bersuara, Pak Jokowi mungkin mengatakan jangan takut, nanti akan diberikan bantuan hukum. Namun, lagi-lagi teman-teman, ternyata memang kebohongan yang disusun rapi tak akan bisa selamanya diam, terkunci oleh kekuatan. Suatu saat, suara-suara dan api-api kebenaran akan membakar sehingga kebohongan itu terlihat tampil di depan semua orang. Kalau begitu teman-teman, kita dengar apa yang dikatakan oleh Pak Kosmujo ketika dikala Pak Jokowi menyamperinya pada waktu yang lalu. Dan ada apa ya? Akhirnya kita jadi kasihan melihat Pak Kosmujo. Bagaimana ini perasaan Pak Jokowi melihat Pak Kosmujo mungkin udah gak bisa lagi tidur malam, alias deg-degan. Bisa saja karena dia tidak pernah berhubungan dengan, apalagi dengan pemanggilan surat-surat yang diberikan oleh kepolisian atau sebagainya. Kita tonton yuk berita selanjutnya. Bahwa perkembangan terakhir ini ada gugatan perdata, termasuk Bapak yang digugat. Belum tahu. Kemudian dalam menghadapi gugatan seperti apa yang? Tidak siap. Saya menghadapi macam-macam itu saya belum pernah sih. Jadi orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, gak punya jawaban. Setelah melihat video tadi teman-teman yang saya ambil dari TV Kompas ya, berserta saya jodohkan dari News TV ketika dikala Pak Kosmujo menyatakan saya itu ngajari jujur. Dan di selanjutnya teman-teman, Pak Kosmujo mengatakan kalau ditanya tentang hal pemanggilan itu maksudnya ya saya gimana ya, artinya dia menolak gitu. Dan dia mengatakan bahwasanya apabila nanti semua orang datang ke rumah Bapak, mungkin ya ada suara yang mengatakan arahkan ke UGM, mungkin begitu ya. Jadi penguatan-penguatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi termasuk tim pengacara kuasa hukumnya, Pak Kosmujo mengatakan saya tidak perlu. Artinya bagaimana menurut teman-teman melihat kondisi bahkan duduk berkata-kata saja sudah susah. Yang bisa saya simpulkan dari Anak Medan Bersuara, sampai sebeginikah yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi oleh karena bola panas ijazah. Tak main-main, akibat bola panas yang menggelinding ke rumah Pak Kosmujo akhirnya jadi momok pembicaraan di media-media sosial, bahkan di TV-TV swasta lainnya. Dan ini tidak akan berakhir sahabat-sahabatku. Disinilah kita perlu mengklarifikasi akan apa yang akan terjadi. Karena kebohongan yang diselimuti dan yang dibaluti oleh kekuatan itu sangat-sangat rentan terhadap apa yang akan terjadi buat mereka yang maju tampil untuk membongkar kebohongan. Namun teman-teman, baiknya kita dengar apa efek dari kedatangan kedatangan Pak Jokowi ke rumah Pak Kosmujo. Ini dia tampilan videonya. Baik, saya ke Bang Freddy terlebih dahulu. Bang Freddy, pertemuan Jokowi dengan dosen pembimbingnya disebut-sebut adalah upaya untuk meredam polemik ijazah palsu. Betulkah demikian? Ya, saya rasa saya juga bingung nih, polemik ini kenapa nggak berhenti-berhenti ya? Ijazah palsu sangat nggak produktif, tapi ya sudahlah. Ini media juga terus mengangkat ini ya. Jadi kedua belah pihak, ya Mas Roy dan kawan-kawan, para pendukungnya, demikian juga para pendukung Pak Jokowi, terus berargumen di media sosial, sehingga bahkan ada lagi gugatan baru, ya proses hukum sedang berjalan. Jadi ini juga mempertanyakan, ya di dalam berbagai pernyataannya mempertanyakan Pak Kosmujo ini. Jadi sekalian Pak Jokowi menunjukkan kepada publik
dengan mengunjungi beliau, sehingga saya tidak tahu apakah ini meredam atau membuat menjadi semakin terus bergulir. Saya tidak paham. Tapi pasti kehadiran kita hari ini di sini membahas Pak Kasmujo ini. Baik sahabat-sahabat, para pemirsa, para subscriber saya, setelah melihat tampilan video tadi ya, ketika ada acara di News TV mengundang Bang Roy Suryo ya, begitu juga dari perwakilan Projo atau relawannya Pak Jokowi ya. Di sini kelihatan teman-teman, ketika juga dari Projo mengatakan bahwasanya ini tidak akan habis-habisnya, bahkan berkelanjutan terus. Bahkan pola panas itu sudah sampai ke rumahnya Pak Kasmujo. Ya sudah pasti dong. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Megawati di prolog pertama, ditunjukin aja kenapa habis perkara. Tapi benar juga ya. Jadi dari relawan Projo saja sudah susah untuk menjawab apa yang akan terjadi. Tapi kita lanjut teman-teman ya. Ketika jurnalis News TV bertanya kepada Roy Suryo. Sebentar. Mas Roy, Anda melihatnya seperti apa? Ya bagus ya. Orang namanya silaturahmi bagus. Kata silaturahmi itu ada untuk memberikan beberapa poin yang nanti kita menjawab apa, atau untuk mensinergikan keterangan yang selama ini sinkron. Itu adalah hak dari Jokowi dan hak Pak Kasmujo. Karena kan kita lihat begini, kan selama ini kan clear ya, ada keterangan yang sinkron. Antara waktu dulu Pak Jokowi itu dalam penjelasannya tahun 2017 itu mengesankan Pak Insinyur Kasmujo ini adalah pembimbing skripsinya. Ada tukatnya, ini pembimbing saya bolak-balik, kemudian galak sekali, kemudian ini skripsi. Gitu. Jadi kata-kata itu ada, dan itu masih tersimpan. Tapi kan kemudian kalau dosen pembimbing skripsi, itu kan kenapa tidak dalam skripsinya? Kemudian dibuat narasi dulu, seolah-olah Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing yang menandani di awal semester kalau seorang itu mengajukan KRS ya, kartu rencana studi, berdasarkan SKS-nya berapa. Ya udah nggak apa-apa. Ya, tapi saya sih entah tujuannya apa, masyarakat saya kira juga bisa tahu ya, mensinkronkan antara dua cerita ini gitu. Kan saya lucu gitu, nampak sekali, nyolok sekali gitu kesan mensinkronkan cerita ini. Tapi lah, biar masyarakat yang menilai, Mas Davi, dan juga biar juga nanti Pak Kasmujo yang juga nanti akan menyampaikannya kalau beliau dipanggil nanti di persidangan, bukan yang diajukan. Mas Roy, mohon maaf saya potong. Tapi Anda percaya kalau Pak Kasmujo ini adalah dosen skripsi yang tidak ada nama Pak Kasmujo. Kemudian kalau skripsinya kayak gitu, apakah mungkin terbit ijazah itu? Jadi kalau kemudian mungkin Pak Kasmujo membimbing Pak Jokowi dari awal, ya siapa tahu gitu, no problem, nanti kita buktikan saja semua fakta itu. Tapi yang namanya orang silaturahmi sih boleh-boleh saja, tapi kalau namanya mengajak untuk melakukan pemufakatan yang tidak bagus, nah kasihan Pak Kasmujo. Anak Medan bersuara sepakat apa yang dikatakan dengan Roy Suryo ya, karena ini adalah sesuatu mungkin masyarakat sudah tahu ada kemufakatan yang terjadi dan mungkin ada deal-deal ya, bahkan seperti yang kita lihat tadi ada paperback ya yang diserahkan oleh Pak Kasmujo kepada Pak Jokowi. Kita tidak tahu apa isinya, apa cenderamata atau yang lain ya, kita nggak bisa duga-duga. Tapi intinya teman-teman, masyarakat sudah paham apa makna dari kedatangan Pak Jokowi ketika mengunjungi rumah Pak Kasmujo. Dan akibat bola panas ini melindinglah terus menggelinding ke media sosial. Tadi adalah TV News TV. Sekarang coba kita lihat dan kita intip TV yang lain. Sebentar teman-teman. Saya mau ke pihak penggugat dulu, Pak Komarudin atau Bang Komarudin. Bang Komarudin, Anda adalah seorang advokat. Anda juga dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pertanyaannya sebenarnya kenapa ini menggugat UGM terkait dengan ijazah Jokowi? Begini, selamat malam semuanya. Saya melihat di media sosial, di televisi, ini terjadi kegaduhan antara pendukung dan bukan pendukung. Jadi kalau saya sih tidak berpihak kemana-mana, cuma saya melihat efeknya daripada kegaduhan ini terjadi penurunan nilai rupiah terhadap nilai dolar.
Amerika. Sampai ke situ, Pak Sehingga- Komarudin, yang Anda lihat? Ya, Efeknya sampai ke situ, ke penurunan dolar? iya saya melihat ke situ. Iya. Ini kan sudah terjadi kira-kira 2 tahun ini polemik ini. 2 tahun yang lalu itu nilai dolar itu masih 15.500. Sampai gugatan ini saya tulis itu sudah 16.700 sekian. Nah, sementara kalau kita melihat utang Indonesia yang akan dibayar akhir tahun ini adalah saya baca itu 800,33 triliun. Oke, Pak Komarudin. Jadi intinya adalah Anda menggugat UGM ini karena sudah resah terkait dengan polemik ijazah Jokowi ini yang kemudian berdampak pada nilai tukar rupiah begitu yang Anda rasakan begitu. Betul sekali, karena ini dampaknya sangat luar biasa ini. Oke, Iya. Pak Komarudin, lalu apa sih pokok gugatan terhadap UGM? Kan sekarang ini kan banyak ya dari pihak-pihak yang kemudian memperkarakan kasus tudingan ijazah Jokowi ini tidak hanya di Solo, ada di Jakarta juga, ada di Polres Jakarta Selatan bahkan. Ya, jadi gugatan kita itu karena adanya kegaduhan, makanya kita gugat UGM supaya dapat memperlihatkan dokumen-dokumen yang diminta oleh masyarakat. Karena ini kelihatannya ada keterus-terangan. Jadi saya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 4 ayat 4. Ya, di mana saya melihat ada sekelompok masyarakat yang ke UGM tapi katanya tidak diperlihatkan dokumen-dokumen yang ada. Andai kata diperlihatkan kan selesai masalah. Jadi seakan-akan ada tidak dibuka secara terang benderang. Oke. Ya mestinya dibuka dibuka lebih terang daripada cahaya supaya tidak ada lagi curiga mencurigai. Artinya di sini pihak UGM diminta untuk memberikan yang sebenarnya begitu ya ijazahnya. Betul sekali Mbak. Oke. Ya. Saya mau nanya dulu ke Bang Freddy sebagai wakil ketua umum pro Jokowi begitu. Bang Freddy, kalau yang Anda lihat ada tuduhan di sana sini, ada di Solo, di Jakarta, bahkan sekarang UGM-nya digugat juga dari pihak penggugat Bang Komarudin. Sebenarnya yang Anda lihat di sini ini semakin menjadi bola liar nggak sih kasus tudingan ijazah Jokowi ini? Saya nggak tahu bahasa tepatnya ini apa kalau udah begini. Karena udah sampai di Makassar menggugat, apalagi saya dengar tadi dengan segala hormat dari Pak Komarudin ini, dalil yang disampaikannya dihubungkan dengan rupiah. Ya saya juga bingung, mau menjawab ini. Kenapa bingungnya, Bang? Ya saya nggak tahu ini hubungannya dengan rupiah apa, tapi apapun itu ya. Terserah siapa saja warga negara bisa melakukan perbuatan hukum ya, termasuk melakukan gugatan kepada Pak Jokowi, kepada UGM. Tetapi hukum kita juga mengatur dasar-dasarnya ya. Beliau ini advokat, beliau juga tahu kalau perdata itu 1365 ya. Yang merasa dirugikan boleh menggugat, silakan. Yang merasa dirugikan silakan, dalilnya buktikan dalilnya ya, prinsipnya. Tetapi ada juga putusan Mahkamah Agung atau jurisprudensi mengatakan bahwa ya pihak yang dirugikan langsung lah yang berhak melakukan gugatan perdata ya. Saya nggak tahu apa dalam hal ini penggugat dasarnya maupun kerugian yang diderita oleh penggugat ini sehingga mengajukan gugatan yang bisa memang atas nama publik, misalnya class action ataupun LBH bisa. Tetapi kalau gugatan pribadi ya, gugatan perdata itu memang harus biasanya yang mengalami kerugian langsung. Jadi saya jujur belum paham apa kepentingan hukum, apa legal standing beliau ini di dalam mengajukan gugatan perdata di Makassar. Untuk yang lain pidana misalnya yang di Jakarta ya, di Solo atau perdata di Solo, yang perdata di Solo juga prinsipnya sama ya, silakan. Tetapi kembali lagi harus mempunyai. Jadi alasannya nggak kuat nih.
kalau saya melihat sepintas, jujur saya belum melihat secara langsung materi gugatan ini, fundamentalnya, dasarnya saya belum melihat. Tetapi kalau dari yang disampaikan beliau ini, itu saya lihat pertama legal standing beliau tidak ada. Yang kedua, beliau tidak mengalami kerugian secara langsung. Jadi kemudian yang ketiga, dasarnya itu dihubungkan langsung dengan apa tadi itu rupiah. Saya belum sampai sekarang belum mendengar dari pengamat manapun hubungan rupiah dengan ijazah Jokowi ini. Jadi menurut saya gugatan ini dengan segala hormat ya mungkin tidak diterima atau ditolak oleh pengadilan perdata di Makassar. Bang Freddy, Bang Komarudin, ada yang ingin dikoreksi atau ingin disampaikan tadi soal katanya gugatannya ini dasarnya nggak jelas? Ya saya kira nanti kita buktikan di pengadilan. Saya kira gugatannya jelas sekali bahwa kita hanya ingin supaya UGM itu membuktikan ada tidaknya supaya masyarakat ini tidak gaduh. Iya, ya seperti itu. Nah, jika UGM tidak mampu membuktikan atau dia tidak menghadirkan dokumen-dokumen yang kita minta, ya disitulah kita menggugat secara negara mengalami kerugian material, makanya kita tuntut 69 triliun kepada UGM. Oh, ada gugatan seperti itu. Oke, untuk kemudian secara material juga senilai berapa tadi, Pak? 69 triliun lebih. 61 triliun rupiah lebih atas dasar? Itu tadi karena kegaduhan ini sehingga terjadi nilai rupiah turun. Nah, coba bayangkan kalau ini tidak dihentikan, ini bisa sampai 20.000 rupiah per dolar, Mbak. Oke, saya tanyakan. Ini sangat bahaya. Tanyakan hal ini kepada Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, sebenarnya tadi dasar-dasar yang diutarakan dari Pak Komarudin sebagai penggugat ini cukup kuat nggak sih untuk menggugat UGM nih terkait tudingan ijazah palsu untuk membuktikan atau tudingan ijazah Jokowi maksudnya? Masih di mute, Prof? Tindakan Pak Rama ini suatu kepedulian pada kondisi masyarakat sekarang ini. Kalau kita lihat suatu konteks hukum ya tadi seperti Mas Freddy tadi, karena kalau kita apa itu PMH, saya mungkin belum lihat gugatannya ya. PMH itu perbuatan melawan hukum. Apa itu perbuatan melawan hukum? Adalah tindakan yang merugikan, yang mewajibkan orang yang merugikan tadi untuk membayar sejumlah dari akibat yang diperbuat tadi. Nah, itu konteksnya. Jadi ada suatu perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, ada sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan. Saya tidak tahu tentang Pak Rama tadi. Nah, ini nanti ranah pengadilan, apakah itu DNO, apakah legal standingnya, itu saya kira itu ranah pengadilan. Saya tidak mau ke sana. Nanti hakim yang akan menilai nanti dari seperti Mas Freddy tadi. Tapi yang menarik di sini Mbak Freddy, Mbak Audi, karena perkara ini sebetulnya kalau kita lihat suatu konteks hukum, mungkin jalur perdata lebih bagus dulu. Entah siapapun yang mengajukan, terutama pihak yang dirugikan. Karena di sini akan melihat sebetulnya kalau kita lihat suatu dalam istilah hukum itu mungkin kita meminjam istilah prejudicial fishing. Dipastikan. Makanya kalau nanti di Solo bapak-bapak pejabat rektorat di UGM bisa menjelaskan tentang ijazahnya, bagaimana keluarnya ijazahnya, bagaimana rektor 1 bisa menjelaskan, bagaimana biro akademik bisa menjelaskan. Termasuk juga dengan dosen pembimbing Pak Jokowi kala itu ya? Termasuk, ya. Dosen bukan dosen akademik ya, bukan dosen pembimbing kan gitu loh. Bisa menjelaskan, itu akan terlihat nanti. Dilihat nanti juga diminta keaslian daripada ijazahnya, mungkin ini betul, seandainya seperti itu loh ya. Berarti perkara tidak berlarut-larut. Ini kan yang dilakukan. Sehingga dampak dari putusan perdata ini akan menjadikan dasar perkara pidana. Gitu Pak. Ini yang menarik menurut saya. Jadi gugatan-gugatan itu cukup bagus. Di Solo juga bagus, di Pak Ramai juga bagus. Cuma teknis hukum kita bicara pada legal standing seperti apa. Lah kalau legal standingnya nanti tidak jelas, ya mungkin bisa diperbaiki Pak Ramai. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang dirugikan dari pihak ini? Nah ini kan menjadikan sesuatu menarik. Dengan demikian, ketika nanti mewajibkan
rektor, WR1, kepala biro akademik, kabak akademik, termasuk semuanya bisa menjelaskan, oh ternyata clear. Buktinya fisiknya clear. Ya sudah selesai kalau sudah seperti itu. Jadi kan terjadi seperti itu. Sehingga kalau itu memang seandainya di perdata itu sudah clear semua, di tingkat pidananya saya kira akan berbeda nanti perjalanannya seperti yang kita lihat sekarang ini. Ya. Tidak berlarut gitu. Baik, teman-teman, saatnya kita bahas bersama Anak Medan Bersuara. Melihat, meneliti, mengecek apa yang ditampilkan oleh Kompas TV tadi, ya, di mana jurnalis menghadirkan ada 3 pembicara, ya, yaitu dari penggugat, dari relawan Jokowi, Projo, ya, bahkan dari para tata hukum. Dan di sini bisa kita simpulkan apa yang digugat oleh bapak kita ya dari luar Pulau Jawa tersebut. Sebenarnya dia ingin mengatakan akibat efek bola panas ijazah ini timbul ketidakpercayaan semua publik. Timbul kepercayaan semua para investor dari luar Indonesia. Terus terang betul juga. Ya, bukan karena apa yang dilakukan oleh ormas kemarin untuk meminta, ya katakanlah pesangon atau apalah itu yang membuat para investor tersebut menjadi gerak dan tidak mau menanam modal ke Indonesia. Efek apa yang dilakukan oleh bola panas ijazah ini tentu membawa iklim yang tidak sehat di dunia politik Indonesia, bahkan di kehidupan masyarakat. Polemik di masyarakat menjadi terpecah belah, ada yang pro, ada yang kontra. Jadi itu mungkin maksud Bapak itu, makanya dia melaporkan UGM, rektor, purek, dekan, dan sebagainya. Dan diingatkannya, kalau pada waktu ketika UGM membuka pintu dan para masyarakat ya sudah berbondong-bondong dan diwakililah 3 orang para pembicara dari TPUA, aktivis, dan masyarakat. Di situ ada Roy Suryo, Dr. Tipa, ada Dr. Rismon. Di situ UGM hanya menampilkan beberapa kertas yang katanya itu skripsi, ternyata tesis. Jadi kalau sebenarnya pada saat itu UGM memaparkan segalanya, apakah dia pada waktu kuliah kerja nyatanya di mana, kan ada data-datanya. Begitu juga tentang transkrip nilainya, KRS-nya, dan sebagainya. Atau pada waktu dia Sepen Maru ada di surat kabar atau undangan dari sekolah atau dari kampus ke sekolah oleh karena akademiknya bagus. Gampang selesai. Namun teman-teman, inilah yang saya katakan, bola panas ini akan semakin liar dan sudah menggelinding sampai ke luar Pulau Jawa. Apakah ini yang mau kita minta? Tetap haluannya seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Megawati. Tunjukin aja kenapa, selesai. Di akhir penghujung ini, teman-teman, konten ini saya hanya bisa selalu bermohon agar kiranya konten ini, ya, channel ini di-share, di-like, di-komen agar semakin besar dan semakin kuat dan semakin terbaik untuk menyajikan upload videonya. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.